Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana apa itu PLC, kemudian apa itu microcontroller, dan kita sudah mengenal software apa saja yang dibutuhkan. Di antaranya adalah ladder micro, kemudian extreme burner, dan kemudian yaitu driver dari USB ASP-nya sendiri. Oke, sekarang kita tiba waktunya kita coba praktek dari rangkaian uji coba kita. Maka kita mulai dulu dari ladder micro. Oke, kita ambil, kita klik di sini ladder micro. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini dari ladder micro kita, di sini terdapat beberapa menu: file, edit, setting, kemudian instruction, kemudian simulate, ini bisa kita simulasikan, kemudian compile untuk merubah ladder diagram kita menjadi bahasa mesin. Di sini terdapat tempat untuk menggambarkan ladder diagram kita. Kemudian di bawah sini ada N. Jadi kita tidak perlu menambahkan fungsi N pada akhir dari ladder diagram kita. Sedangkan pada pada PLC biasa, pemrogramannya kita harus menyisipkan fungsi N pada akhir dari ladder diagram. Oke, kita coba membuat rangkaian yang sederhana. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita setting dulu apa microcontroller yang kita pakai. Di sini karena kita memakai ATmega 8, maka kita pilih di sini ATmega 8. Oke. Kemudian kita mau memasukkan misalkan normally open di sini. Masukkan kita normally open, maka kita ambil instruction, kemudian kita insert kontak, atau kita tekan huruf C sama saja, maka otomatis keluar seperti ini. Nah, ini adalah normally open. Kemudian dari relay ini kita langsung masukkan ke coil. Maka kita insert coil. Ini kita lihat insert coil, atau kita tekan L sama saja. Klik, maka rangkaian sederhana sekali. Saklar menghidupkan coil. Coil ini dipakai sebagai output. Oke. Terus apa selanjutnya yang kita lakukan? Kita di sini harus memasukkan parameternya. Di sini terdapat X new. X ini artinya adalah masukan, Y ini adalah keluaran. Di sini digital in, di sini digital out. Kita bisa memberi nama di sini X new, di sini kita klik double di sini. Maka bisa kita kasih nomor. Misalkan new di sini kita ganti dengan 00. Oke. Nah, seperti ini jadi X00. Kemudian keluarannya kita klik double, keluaran Y00. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan yang dimaksud X00 ini kaki berapa. Nah, kita misalkan memakai rangkaian uji coba kita yang memakai microcontroller ATmega 8, di mana kita lihat bahwasanya output kita ambil dari PD0, di sini kaki 2, kita pasang LED, kemudian PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, ini yang kita pakai output. Kemudian input kita yaitu saklar kita, kita pasang pada PC5, PC4, dan PC3.
Maka kita X-nya kita pasang di PC5 sampai PC3. Sedangkan Y-nya kita pasang di PD0 sampai PD7 di sini. Oke, kita lanjutkan. Maka X0 kita pasang, kita klik double di sini. Maka kita pilih X0 adalah masukan, kita ambil PC5 misalkan. Kemudian Y0-nya kita ambil di PD0 di kaki 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini maka kita bisa simulasikan. Kita pakai simulation mode, klik. Nah, ini masih belum bisa disimulasikan, tapi kita klik simulate lagi, start real time simulation. Kita klik, maka kelihatan di sini ada warna merah di sini. Artinya kabel plus di sini tidak bisa sampai ke keluaran di sini. Maka kita pasang di sini X00, state ini adalah 0. 0 artinya tidak terhubung. Y00, maka Y ini keluarannya pun juga tidak menyala. Nah, kita klik double di sini, jadi 1. Nah, karena sini terhubung, maka akhirnya listriknya bisa ngalir sampai sana, bisa menggerakkan, keluaran pun juga akan menyala. Nah, di sini kita lihat state-nya adalah ikut 1. Kalau sini kita nolkan, sini ikut 0. Kalau kita satukan, maka jadi 1. Oke. Nah, sebelum kita masukkan ke rangkaian kita adalah kita balik bahwasanya saklar kita tidak kita hubungkan dengan 1, tapi kita hubungkan dengan 0. Maka saklar kita ini harus kita balik. Maka bukan normally open, tapi yang kita pasang adalah normally close. Oke, kita rubah dulu, kita simulasinya kita hentikan. Kemudian ini kita klik double, kita negasikan, artinya dibalik. Saklarnya jadi normally close. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita simulasikan, ini tidak diapa-apakan, sudah nyala. Tapi kalau kita bikin 1, justru sini 0, mati. Nah, oke, kita coba, kita compile. Caranya kita hentikan dulu simulasinya, kemudian kita compile ke hexa. Bisa langsung compile as. Kemudian kita kasih nama, misalkan kita kasih nama percobaan atau apa ya, coba, atau ya sudah coba 1 gitu. Maka kita save. Di sini ada peringatan, tapi yang jelas di sini ada tulisan compile successful. Di sini mengingatkan supaya fuse-nya ini masih belum diprogram oleh PLC ini. Tapi tidak masalah, karena microcontroller itu disetting pada setting standar. Maka kita tidak perlu pikirkan ini, kita oke saja. Nah, setelah itu, maka kita coba jalankan, yaitu extreme burner kita. Kita kembali lagi ke menu ini, kita klik extreme burner. Nah, sekarang sudah muncul. Ini adalah menu dari extreme burner kita. Di sini kita lihat ada beberapa menu. Yang pertama adalah open. Ini adalah untuk membuka file hexa yang sudah kita simpan. Save ini untuk menyimpan file hexa. Kemudian reload dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada flash. Jadi kita memprogram itu di dalam flash memori yang ada pada
microcontroller. Sedangkan EEPROM, kemudian ada view speed setting, dan lain sebagainya nanti kita akan bahas kemudian. Kita akan lihat di flash ini saja. Di sini tertulis alamat mulai 00000, ini 001, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah kode heksa yang akan kita isikan ke microcontroller. Ini kita akan bahas nanti. Ini adalah ditulis dalam bahasa mesin. Ini adalah alamatnya, byte ke 0 sampai byte ke F. Oke. Kita tidak usah mikirkan itu dulu. Kita langsung aja praktek. Yang pertama adalah kita tentukan dulu chipnya. Yang kita pakai adalah chip ATmega 8. Kemudian kita open, kita ambil file yang sudah kita simpan tadi, yaitu coba1 hex. Kita lihat di sini ada coba1 hex. Kita klik. Nah, inilah dari ladder diagram kita tadi. Kalau dirubah jadi bahasa mesin, jadi kode-kode seperti ini. Oke, kita tidak usah mikir bahasa mesinnya, ya, karena kalau mikir bahasa mesin ini bisa gila orang. Karena begitu rumitnya, maka kita tidak perlu banyak-banyak mikir ini. Kita tinggal masukkan ini ke dalam microcontroller. Oke, sebelumnya kita tancapkan dulu microcontroller kita sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu. Oke, sudah kita tancapkan, maka kita bisa langsung write all. Di sini write all. Klik, maka kita lihat. Nah, di sini ternyata sudah sukses. Di sini successfully dan di sini sukses, maka berarti ini adalah sudah berhasil. Oke, kita close dan kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini. Coba kita tekan, yaitu saklarnya. Ternyata menyala, dilepas, mati. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Kembali kita lihat di LD Micro kita. Kita pasang ladder diagram di sini normally close. Tapi tadi ternyata kita tekan, lampunya nyala. Kita lepas, lampunya mati. Seharusnya kalau disimulasikan di sini, kalau kita simulasikan, maka kalau di sini mati, sini justru nyala. Kalau di sini nyala, di sini justru mati. Kenapa demikian? Karena dalam rangkaian minimal sistem kita, masukan dari microcontroller kita balik, kita hubungkan dengan minus. Jadi seperti tadi yang saya katakan, tombol di sini adalah dibalik karena tidak dihubungkan dengan plus tapi dihubungkan ke minus. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin ditekan nyala, maka kita pasang yang di sini dinotkan. Jadi seakan-akan saklar yang kita pasang adalah normally close, sehingga kalau kita tekan malah justru mati. Kita tekan malah justru off seakan-akan. Kalau kita lepas on. Nah, karena di sini dibalik, jadi ditekan nyala, dilepas mati, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bisa belajar sendiri, mencoba-coba rangkaiannya. Ada file-file contoh yang saya sediakan dalam alamat berikut ini.